Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad fil Islam masdaran lil hina'i was surur. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyam al-'ashr ala kulli 'abdin shakur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul wajhil anwar wal jabinil azhar. Afdal man shalla wa zakka wa shama hajja wa tamar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ikhwatal Islam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak umat muslim yang berada di dunia, wabil khusus di Indonesia, wabil khusus di kota Palembang, kita termasuk di antara salah satunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merasakan hari yang berbahagia hari ini. Mudah-mudahan Idul Adha, salat Idul Adha yang kita kerjakan pada hari ini dijadikan oleh Allah menjadi salat Idul Adha terbaik di antara salat-salat Idul Adha yang pernah kita laksanakan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam yang sering kita kirimkan itu kelak diganti oleh beliau dengan syafaatnya bagi kita di hari akhir. Tak lupa diri khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan aneka perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, 2 bulan yang lalu kurang lebih kita sebagai umat muslim alhamdulillah merayakan hari raya Idul Fitri. Tak terasa 2 bulan kemudian, tepat hari ini kita merasakan kembali hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya itu hadirin rahimakumullah, hari raya itu wahai jamaah, sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang sudah berpayah-payah, yang sudah bersulit-sulit beribadah pada hari-hari sebelumnya. Hari raya Idul Fitri contohnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah bersungguh-sungguh puasa pada 29 sampai 30 hari sebelumnya, atau menunaikan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan. Hari raya Idul Adha sebenarnya diciptakan untuk orang-orang yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, atau paling tidak untuk orang-orang yang telah bersungguh-sungguh ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, lantas orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya tersebut dengan ibadah dan ketaatan, sebenarnya apa yang mereka rayakan? Hadirin rahimakumullah, maka kita bersyukur sebagai umat muslim. Kita mempunyai Tuhan yang memiliki 99 nama yang baik, yang kita sebut dengan 99 Asmaul Husna. Dan di antara dari 99 nama Allah yang baik itu
Allah mempunyai dua nama utama yang diletakkan atau disebutkan di awal, yaitu nama Rahman dan Rahim, yang kita sebut setiap sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sebut dua kali bahkan dalam Quran surat Al-Fatihah itu. Rahman dan Rahim berakar dari kata rahmat, maka rahmat Allah itu mencakup seluruh manusia. Rahmat Allah bukan hanya untuk orang-orang yang beribadah saja, tetapi mencakup juga untuk orang-orang yang tidak beribadah. Bahkan menurut sementara ulama, rahmatnya Allah itu mencakup seluruh manusia, bahkan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Idul Fitri diiringi oleh zakat fitrah. Orang miskin yang tak mempunyai kekuatan harta, yang khawatir dia tidak mampu makan pada hari raya, padahal di 29 sampai 30 hari sebelumnya itu dia juga tak makan karena berpuasa Ramadan, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibungkus dengan nilai-nilai syariat, yang kemudian menggerakkan hati dan tangan saudara-saudara lainnya yang bernasib lebih baik daripada orang miskin tersebut untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk makanan pokok. Orang yang berzakat pun dia tetap masih berbahagia. Karena bahagia karena apa? Karena dia mampu membahagiakan orang lain melalui tangannya. Sementara Idul Adha diiringi dengan Idul Kurban. Idul Adha diiringi dengan ibadah kurban yang alurnya kurang lebih sama seperti zakat fitrahnya Idul Fitri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengharamkan puasa pada 2 hari raya tersebut. Ini menandakan Allah menginginkan kebahagiaan untuk semuanya pada hari raya tersebut. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha terdiri dari 2 kata, Id dan Adha. Id artinya kembali, Adha artinya berkurban. Maka saat datang hari raya Idul Adha itu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkurban. Pertanyaannya, apa itu kurban? Kurban adalah kata dalam bahasa Arab, terambil dari kata qurb yang artinya dekat, kemudian diberi akhiran an. Akhiran an dalam bahasa Arab itu artinya sempurna. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Quran, bacaan yang sempurna. Syaitan, kedurhakaan yang sempurna. Maka kurban mempunyai makna pendekatan kepada Allah secara sempurna. Maka ada banyak cara orang-orang berkurban pada hari raya ini. Ada yang berkurban dengan menunaikan ibadah haji. Ada yang berkurban dengan membeli hewan kurban. Dia beli kambing, dia beli sapi, dia beli domba dan lain sebagainya. Kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada saudara-saudara lainnya. Ada juga yang berkurban dengan menjadi panitia kurban untuk membantu golongan yang kedua tadi. Hadirin rahimakumullah, perhatikan kisah tentang sejarah kurban. Berkurban pertama yang dilakukan oleh umat manusia adalah kurbannya 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Ini direkam, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Bacakanlah wahai Muhammad kisah 2 putra Adam. Il qarraba qurbanan, saat mereka mempersembahkan kurban-kurban mereka. Anak yang pertama mengkurbankan hasil bumi yang berupa tumbuh-tumbuhan. Sementara anak yang kedua mengkurbankan dalam bentuk binatang. Fatuqbila min ahadihima. Apakah semuanya diterima? Tidak. Yang diterima hanyalah salah satu di antara sebenarnya apa yang mereka rayakan. Wala mutaqabbal min al-akhar. Sementara yang lainnya tidak diterima kurbannya. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur yang tidak diterima kurbannya. Berkata kepada saudaranya, yang aku memiliki 99 nama yang saudaranya menjawab. Yang kata yang kita sama yang 99 asmaul husna. Dia menjawab, sungguh dari 99 nama Allah yang baik itu Allah mempunyai 2 nama yang kita dapat jumpa yang pertama nama
hari ini bahwasannya yang kita sembelih hewan kurban sholat bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkara mahalnya hewan kurban, tetapi bagaimana ketakwaan atau kehati-hatian kita saat menunaikan ibadah kurban tersebut. Jangan-jangan niat dan cara yang kita laksanakan masih ada yang salah saat berkurban. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha. Jangan kira daging dan darah hewan yang kita kurbankan hari ini itu sampai kepada Allah. Allah tidak minta itu. Allah tidak membutuhkan itu. Tetapi apa yang Allah terima? Walakin yanalul taqwa minkum. Tetapi Allah menerima sifat takwa darimu saat kamu mempersembahkan hewan kurban itu. Hadirin rahimakumullah, sejarah kurban berlanjut dari kisah Nabi Adam kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka orang-orang saat itu berpikir, orang-orang saat itu mulai mencari, orang-orang saat itu sudah mulai mempunyai pikiran. Semakin tinggi nilai sesuatu yang dikurbankan, maka Tuhan akan semakin senang. Maka kemudian mereka berpikir, mereka mencari apa yang paling mahal di dunia ini. Lalu sampailah pemikiran mereka kepada pemikiran untuk mengorbankan manusia. Maka sejarah mengenal orang-orang Meksiko dulu, para penyembah dewa matahari itu, mereka mempersembahkan apa? Mereka mempersembahkan jantung dan darah manusia. Bergeser generasi kemudian sampailah kepada orang-orang Viking di Skandinavia. Mereka penyembah dewa perang atau kita kenal dengan nama dewa perang Odin. Apa yang mereka persembahkan? Mereka pilih pemuka agama yang paling hebat, pemuka agama yang paling pintar, kemudian diikat di tiang, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Orang-orang Mesir dahulu, apa yang mereka persembahkan? Mereka pilih gadis yang paling cantik, diikat, kemudian dipersembahkan di atas sungai Nil. Orang-orang Kanaan di Irak, apa yang mereka persembahkan? Mereka mempersembahkan bayi dan lain sebagainya. Kemudian bergeserlah ma'asyiral hadirin, sejarah tersebut sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang mulai berpikir pada saat itu, ternyata manusia terlalu mahal untuk dikurbankan. Maka melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah batalkan itu. Bagaimana cara Allah batalkan itu? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang paling ia sayangi, yang sudah ia nanti-nantikan kehadirannya dari lama, untuk disembelih dan dikurbankan kepada Allah. Lalu sebagaimana kisah kelanjutan yang sudah sering kita dengar, tak sampai pedang Nabi Ibrahim menghunus, menyayat kulit anaknya sendiri, segera Allah ganti dengan seekor domba. Mengapa demikian? Mengapa tidak dari awal saja Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor domba? Itu karena Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwasannya anakmu bukanlah milikmu. Harta yang paling kamu sayangi itu bukan milikmu. Tidak ada istilah barang mahal ketika Allah minta untuk dikorbankan. Maka saat Allah minta untuk dikorbankan, barang yang paling kamu sayangi wajib kamu korbankan. Maka hadirin rahimakumullah, kita tarik pelajaran dari kisah sejarah ini. Kalau kita ingin berkurban atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar untuk mengikis kecintaan kita terhadap harta kita. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah, mari kita rencanakan Idul Adha tahun depan mulai hari ini. Apakah kita akan merencanakan tahun depan untuk berangkat haji? Maka kalau tak sanggup untuk berangkat haji, mudah-mudahan tahun depan kita sanggup berkurban. Kalau tak sanggup berkurban, mudah-mudahan tahun depan kita sanggup menjadi panitia-panitia kurban. Kalau tak sanggup juga, mudah-mudahan kita masih diberangkatkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Dan kalau tak sanggup juga, mudah-mudahan kita terhindar dari hanya sekedar merayakan Idul Adha dengan mengharapkan
pemberian daging-daging kurban. Ta'udzubillah wa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.